Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11. Bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari saya ajak saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan Nats Khotbah di Pertangyangan Minggu Palmarum 5 April 2020 ini dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 12 dengan cara mensubscribe. Sekali lagi Bapak Ibu, mensubscribe. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu yang belum subscribe supaya ikut juga mensubscribe untuk memberikan dorongan dan semangat bagi saya untuk mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya lewat YouTube. Juga saya mohon kesudian Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk men-share, membagikan video ini agar semakin banyak orang yang percaya pada seruan "Sambutlah Rajamu datang", termotivasi lewat video ini. Khotbah ini diperuntukkan untuk Jamita Pertangyangan Epistel Minggu Palmarum tanggal 5 April 2020. Terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Dan nats pembacaan si Jahaun dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19 diikat dengan tema "Sambutlah Rajamu datang". Dalam bahasa Batak disebut Idama Narodo Rajam. Saya baca nats ini untuk kita Bapak Ibu. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop ini adalah Tuhan menyelamatkan Sion. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, "Allahmu itu Raja." Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan, khotbah pertangyangan di Minggu Palmarum 5 April 2020. Sekali lagi diikat dengan tema "Sambutlah Rajamu datang". Dalam bahasa Batak, Idama Narodo Rajam. Saudara, Minggu tanggal 5 April 2020 disebut dengan Palmarum. Dari kata palma atau daun palem. Palma. Ini mengingatkan kita kepada
Saat Yesus memasuki Yerusalem, banyak orang yang menyambutnya dengan menghamparkan daun palma di jalanan yang dilaluinya. Sebagaimana dalam epistel juga dalam minggu ini Yohanes pasal 12 dari ayat 12 sampai ayat 19 tadi. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 13. Saudara, sama seperti orang Yahudi pada masa Yesus itu, yang menyambut Yesus dengan daun-daun palma atau palem. Bahkan juga dengan menghamparkan jubah atau ulus gambaran sukacita daripada mereka untuk menyambut Yesus. Juga Bapak Ibu, mari kita juga saat ini menyambut Yesus, menyambut firman-Nya yang datang menghampiri kita tatkala kita sedang bergumul melawan, berjuang menjaga diri kita dari serangan pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 19. Topik Minggu Palmarum ini Bapak Ibu menyuarakan, sambutlah Rajamu datang. Ini juga mendorong kita ikut menyambut kedatangan Raja atas segala Raja itu, yakni Tuhan Yesus. Ya, Dialah yang harus kita sambut di dalam hidup kita, meski hidup kita ini diterpa berbagai-bagai tantangan, pergumulan, penderitaan, ancaman yang membuat kita banyak orang yang gusar, panik, takut, dan sebagainya Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu juga menyambut Yesus itu, firman Allah itu saat ini di dalam diri kita masing-masing? Harus mau Bapak Ibu, harus mau kita semua. Jangan jadi melempem semangat kita karena ada di antara kita juga yang masih takut keluar. Banyak. Takut jualan, takut kunjung mengunjungi, takut bersilaturahmi. Karena memang itu adalah anjuran daripada pemerintah kita untuk menjaga, untuk tidak melakukan kontak dulu, tidak bersinggungan dulu, tidak kena mengena dulu antara kita, tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita dengan orang lain. Menghentikan dulu acara-acara yang bersifat rame-rame, termasuk pelaksanaan ibadah-ibadah rutin gereja, agama, hiburan, pelaksanaan adat istiadat, perkawinan, pernikahan, dan sebagainya, untuk menjaga agar supaya Coronavirus Disease 19 itu tidak mewabah, tidak bersambungan, tidak berlanjut dari satu orang kepada orang lain, dan seterusnya. Ya, kami pun tidak berkhotbah lagi di gereja. Udah 2 kali minggu dan tidak tahu sampai kapan itu akan terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu, janganlah ada di antara kita yang jadi melempem, yang memudar semangatnya, ya, yang dapat kita kerjakan di rumah. Itu aja dulu yang bisa kita lakukan. Ada saatnya, akan berlalu. Semuanya ada waktunya. Kalau virus ini agak hebat dampaknya, negatifnya, merusak kesehatan, membunuh manusia dan hewan, sampai ribuan yang mati di seluruh dunia ini. Teman kita pendeta juga sudah ada yang meninggal di Jakarta akibat positif Coronavirus Disease ini. Tetapi kita ingat, kita yakini, kita pastikan bahwa itu tidak selamanya akan berlangsung. Kesusahan ini akan berlalu. Ancaman ini tidak akan berlangsung selama-lamanya Bapak Ibu. Tidak akan berlangsung selama-lamanya. Kita percaya itu. Kuasa Tuhanlah yang mengizinkan segala sesuatunya itu terjadi saat ini. Kita bukan mau membandingkan antara kuasa Tuhan dengan kehebatan Coronavirus Disease ini, bukan. Tetapi kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang menggemparkan terjadi di dunia ini itu merupakan salah satu tanda-tanda daripada akhir zaman yang semakin mendekat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, baik dalam Matius, Lukas, Markus, Yohanes,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam Lukas pasal 21 ayat 11, Yesus juga sudah mengungkapkan akan terjadi wabah yang dalam bahasa aslinya Yunani disebut loimos, yang menggemparkan, yang menjadi perusuh, yang membuat kita kacau balau. Itu sudah diungkapkan oleh Yesus dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 11. Tetapi semuanya itu merupakan tanda-tanda akan datangnya akhir zaman, kata Yesus. Saudara-saudara, kembali kita ke Yesaya pasal 52 ayat 7-12. Ini sesuai dengan khotbah di pertanggiangan untuk Minggu Palmarum. Saudara, buku Yesaya pasal 40-55 itu disebut Deutro Yesaya, Yesaya kedua, yang mengisahkan sejarah kehidupan dan penderitaan orang Israel masih berada dalam pembuangan penderitaan di Babel saat itu. Sebenarnya sudah dimulai itu di tahun 605. Daniel, Sadrach, Mesach, dan Abednego, para pemuda lainnya, sudah dibawa ke Babel terlebih dahulu. Tapi puncaknya itu 586. Yerusalem sudah hancur magargar. Dan semua orang dari Yerusalem sudah dibawa ke Babel. Dan itu berlangsung sampai tahun 537 sebelum Masehi. Itulah lamanya penderitaan itu, diperhitungkan 605 sampai 537, sekitar 70 tahun lamanya. Saudara, sesuai dengan keadaan itu, maka dalam bahagian ini, bahagian Yesaya pasal 40 sampai 55, Deutro Yesaya ini, kita lebih banyak mendengar khotbah Yesaya yang berisi tentang penghiburan, apul-apul, janji-janji Tuhan yang mencoba menyemangati bangsa yang menderita di dalam pembuangan Babel itu. Meskipun Raja Babel Nebukadnezar pada saat itu masih memberi izin buat mereka mengerjakan apa saja di Babel memang. Tetapi status mereka sebagai jajahan, pasti mereka merasakan penderitaan yang amat sangat. Mereka dibatasi dalam banyak hal, apalagi ketiadaan bait Allah. Bagi orang Israel, bait Allah itu prinsip betul, sangat penting sekali. Bait Allah tidak ada di Babel pada saat itu. Oleh karena itu sering mereka menangis di sungai Karit, mengadungi. Itulah cara mereka memuaskan hati dan penderitaan mereka. Saudara, gambarannya seperti ikan-ikan yang baru terjaring, terjala, hanya hidup sajalah yang ada. Dan keadaan seperti itu sudah puluhan tahun mereka rasakan di Babel. Makanya Bapak Ibu, banyak di antara mereka yang jatuh dalam iman, yang putus asa, bahkan sudah banyak yang juga mengikuti agama-agama sekitar dan kebiasaan masyarakat setempat, meninggalkan agamanya, meninggalkan adat istiadatnya Yahudi. Dan sebahagian besar di antara mereka juga sudah tidak memiliki pengharapan lagi akan kembali ke hutannya, ke Bonapasugitnya, ke kota Yerusalem. Tidak lagi berharap untuk kembali. Mereka menganggap Tuhan tidak memperdulikan mereka lagi. Tuhan sudah nggak kuat lagi, sudah kalah, sudah nggak ada lagi kemampuannya untuk mengembalikan, menyelamatkan bangsa Israel yang menderita itu. Mereka sangat-sangat pesimis, serba gelap semuanya. Penglihatan rohani mereka, Bapak Ibu, tidak ada lagi gairah hidup. Semangat mereka hilang sama sekali. Sudah madus-dus itu dalam bahasa Batak. Madus-dus artinya gak tahu lagi apa yang mau disebutkan, digambarkan untuk kehidupan mereka. Rata semuanya hidup ini, dunia ini. Tetapi ternyata di luar dugaan, di luar pengertian, di luar kesadaran mereka, tanpa diharapkan lagi oleh mereka, ternyata Bapak Ibu, Allah itu bertindak. Allah itu memberi semangat, pengharapan, dan keteguhan hati mereka kembali lewat hambanya yang disuruhnya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya inilah
yang memastikan bahwa Allah tidak pernah lupa, tidak memperdulikan penderitaan mereka. Allah mengingatkan mereka lewat Nabi Yesaya bahwa Allah pasti akan melepaskan, menyelamatkan, mengembalikan mereka dari pembuangan Babel itu ke Bonapasugitnya di Yerusalem, ke kampung halamannya. Tuhan memastikan itu lewat kehadiran Yesaya. Saudara, kita juga sama seperti orang Israel tadi itu, perlu harus menunggu waktunya Tuhan untuk bertindak, untuk merealisasikan pengharapan kita, janji-janjinya Tuhan itu. Kita diminta untuk bersabar dan berserah pada kuasanya Tuhan, pada pimpinannya Tuhan, pada pengaturan dan rencana daripada Tuhan itu sendiri. Dan memang inilah yang menjadi persoalan, sering menjadi masalah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sering kita anggap bahwa perhatian Tuhan itu hilang sama sekali kepada kita. Bagi kita, Tuhan itu tidak lagi care. Tidak lagi care dengan penderitaan, persoalan, sakit, penyakit, kemiskinan saya, hoi saya. Seakan-akan bagi kita Tuhan itu sudah membiarkan kita gadap seperti ini, sade seperti ini. Itulah Bapak Ibu, arti kehadiran Deutro Yesaya ini untuk menyadarkan orang Israel, meskipun sepertinya Allah itu tidak memperdulikan mereka, meskipun Allah itu tidak lagi memperdulikan, sepertinya dibiarin Tuhan kita saat ini dalam hidup kita sepertinya tidak diperdulikan Tuhan. Kita mengalami goncangan yang hebat, ketakutan yang hebat, kepanikan yang hebat, terombang-ambing kita disebabkan oleh merebaknya pandemi coronavirus disease 19 ini dan lain-lain. Tetapi sekarang Bapak Ibu, kita diyakinkan oleh Tuhan, tanpa sepengetahuan kesadaran kita, Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja mengupayakan keselamatan kita, memberi kita ketenangan. Tuhan care dan peduli. Tuhan beri inisiatif untuk mengupayakan kepentingan dan sukacita kita. Ini yang harus kita yakinkan dalam diri kita. Ya memang meski tidak langsung seperti yang kita harapkan, seperti yang sudah kita doakan, kita tunggu-tunggu, kita harap kirimun kita fokuskan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak selalu langsung untuk merealisasikannya. Tetapi kita disadarkan bahwa Tuhan itu tidak akan perlu diajarin melakukan yang terbaik dalam diri kita. Tuhan itu nggak perlu diajari, Bapak Ibu. Dia tahu apa yang terbaik dalam diri kita. Meski tidak langsung seperti yang kita katakan tadi, kita dijawab oleh Tuhan. Meski sepertinya dibiarin kita menderita, yang sakit tidak langsung sembuh, yang miskin masih terus miskin, dan sebagainya. Coronavirus disease masih terus merebak di sana sini, menghantui banyak di antara kita. Sepertinya memang kita menganggap kita dibiarin, tidak diperdulikan oleh Tuhan. Tetapi ingat itu Bapak Ibu, percayailah, Tuhan sedang bekerja, sedang bertindak, sedang berbuat, sedang merealisasikan yang terbaik menurut ukuran Tuhan bagi kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Amin. Disinilah kita perlu mengerti cara kerja daripada Tuhan. Kita perlu mengenal dan mengerti kehendak, keinginan, dan rencana Tuhan yang memang sering sekali sulit kita pahami. Sering pahit sekali dalam hati kita. Tidak manis, tidak sesuai dengan format kita. Oleh karena itu sekarang kita disadarkan bahwa memang rupa-rupanya tidak cukup hanya percaya saja kepada Tuhan, tetapi di samping harus percaya kepada Tuhan, juga harus berserah diri. Dan itulah arti daripada kata percaya itu, berserah diri, marpos niroha terhadap konsep
aturan, kehendak, keinginan, rencana daripada Tuhan yang meskipun itu pahit dalam hidup kita, kita harus mau menderita di dalam Tuhan. Menderita di dalam Tuhan. Makanya ada nyanyian dalam buku ND kita 283 ayat 2 yang mengatakan, naksipata di pabeda debata pangurupina anggo jupang tikini pitor tongo sonnai. Di pabeda artinya dilambatin. Ada makan waktu sedikit atau banyak. Kita perlu harus menunggu, itu artinya di pabeda. Nang si pata di pabeda debata pangurupina anggo jupang tikini pitor tongo sonnai. Jadi Bapak Ibu, firman Allah saat ini mengajar kita bahwa tidak ada gunanya kita langsung putus asa, langsung patah semangat, terkulai, jatuh, frustrasi, stres. Ketika kita berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan, yang akhirnya semuanya itu nanti membuat kita darah tinggian, jantungan, dan yang mempercepat kita ke liang lahat, jadinya situ madok, mati. Jangan biarkan keadaan seperti itu merusak semangat kita. Mari hidupkan imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan yang tetap bekerja untukmu, untuk saya, untuk kita semua. Tuhan terus bekerja untuk kebaikan kita. Yeremia 29 ayat 11. Rencana Tuhan itu adalah rencangan damai sejahtera bagi kita. Ainung ngata kasuboto sakap nahusakapi taringo Tuhamu dada sakap hamagoan alai sakap hatuaun asa au patulus sodihamu nahina lunguton ni rohamuna. Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari kita yakini semuanya itu Bapak Ibu. Saudara, mana bukti pemeliharaan Tuhan, pendampingan Tuhan bagi bangsa Israel yang sedang menderita dalam pembuangan Babel pada saat itu? Mana buktinya? Buktinya Allah mau menyuruh hambanya, menyuruh Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan janji-janji yang indah akan mengembalikan, memulangkan bangsa Israel ke negerinya di Yerusalem. Inilah yang diungkapkan dalam firman Tuhan menurut Yesaya. Ini epistel di Minggu Palmarum itu. Pemberita Injil datang untuk menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan, berita damai sejahtera yang dari Tuhan Allah. Juga nampak dalam sikap hidup bangsa itu menyambut, menerima, majakon berita sukacita, janji keselamatan yang dibawakan oleh hambanya itu, Bapak Ibu. Dikatakan di sana, orang Israel yang mendengar Yesaya datang pada saat itu, mereka bersorak-sorak penuh dengan sukacita. Saudara, itu tertulis pada ayat yang ke-7, dituliskan sebagai berikut. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Dalam bahasa Batak ditulis, lehet nai, di atas ni akadolok, akapat ni parbarita nauli, na patu begehon hadameon, na mamaritahon barita nauli, na patu begehon hatuaon. Saudara, kita lihat di sini, berita Injil dan pemberita Injil, barita nauli, dohot parbarita nauli. Apa isi daripada berita Injil itu? Dan siapa yang dimaksudkan dengan pemberita Injil parbarita nauli itu? Saudara, isi daripada berita nauli itu, berita Injil itu dalam nats ini adalah firman yang dibawakan oleh hambanya Nabi Yesaya yang berisi damai dan berisi kabar baik, berita nauli, dohot hatuaon. Dalam perjanjian baru, berita Injil itu adalah firman atau Injil
Dan berita Injil firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sedangkan pemberita Injil, pemberita nauli adalah orang-orang yang membawa, mengabarkan, menyebarkan berita tentang firman, tentang Yesus Kristus, dan yang membawa damai sejahtera kepada semua orang. Jadi, pemberita Injil tidak terbatas, Bapak Ibu, hanya menunjuk kepada jabatan-jabatan gerejawi, tohonan seperti pendeta, guru Injil, bibelfro, diakone sintua, penatua evangelis, dan lain-lain. Meskipun dia punya jabatan tohonan gerejawi seperti yang kita sebut tadi, tetapi tidak membawa damai sejahtera, tidak bawa Yesus Kristus, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, maka tentu saja mereka-mereka seperti ini pastinya bukan pemberita Injil yang benar, yang sejati, yang dimaksudkan oleh khotbah ini. Makanya ada-ada saja orang yang punya jabatan gerejawi, tetapi pekerjaannya sehari-hari tidak membawa damai sejahtera, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, bikin ribut saja, malah sering marbadalah, emosional lah, sering lakukan pertengkaran, pembuat rusuh dan sebagainya. Kalau orang yang datang itu adalah pemberita nauli yang benar, pembawa Kristus dan Roh Kudus, maka seperti kehadiran Yesaya bagi orang Israel, disambut oleh masyarakat Israel di pembuangan itu, Babel itu, maka sekarang kita juga diminta untuk menyambut kedatangan pemberita nauli itu, supaya kita bisa bersorak-sorak menerima datangnya firman, menerima hamba-hamba Tuhan, menerima pembawa damai sejahtera. Mereka itulah sumber berkat dan sukacita bagi kita, meski harus di dalam suasana pergumulan kita semuanya. Saudara, sekarang kita semakin disadarkan bahwa damai sejahtera itu dari mana datangnya? Datangnya dari firman, dari Injil, dari Yesus Kristus, dari pembawa damai sejahtera, dari pemberita nauli. Itulah sumber daripada damai sejahtera kita, Bapak Ibu. Jadi bukan banyaknya uang, banyaknya harta yang menumpuk, rumah yang bagus-bagus dengan arsitektur yang modern, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan itu. Damai tidak akan terasa di dalam keluarga yang memang bukan pembawa damai. Apalagi dalam keluarga yang masih harus didamai-damaikan. Si padame-dame ordopi bena, meskipun dia pertohonan. Kalau masih dalam status seperti itu, maka dia tidak akan mampu membawa damai sejahtera. Yesus Kristus itu, damai yang sejati itu, akan tinggal di dalam kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja, apabila Yesus Kristus sudah berkuasa di dalamnya. Kenapa? Karena memang Yesus Kristus itulah yang menjadi sumber damai sejahtera. Yesus Kristus itu sudah mengatakan, Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus sudah meninggalkan bagi kita damai sejahtera. Eirene itu dalam bahasa aslinya Yunani. Tranquility, kesentosaan hidup, ketenangan hidup, keharmonisan hidup, kesesuaian kita dengan berbagai-bagai masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita terus dalam keadaan damai, tenang, batin kita, pikiran kita, perasaan kita kalam, tenang, damai sejahtera, oleh karena ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Mari kita hidupi eirene, damai sejahtera yang langsung dari Tuhan Yesus itu dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan ini, supaya kita dan batin kita, pikiran kita, perasaan kita harmoni.
pada saat merebaknya ancaman-ancaman fatalnya akibat-akibat berlangsungnya atau terjadinya penyakit COVID-19 hingga menimbulkan kematian yang tiba-tiba yang kita maksudkan proses penyakitnya tidak terlalu lama terjadi tetapi mati. Dan inilah tugas kita semua, tugas gereja, tugas orang Kristen, tugas orang percaya di Minggu Palmarum ini. Pertama, mari kita ikut menyambut kedatangan Raja yang datang itu, yakni Yesus Kristus sendiri. Dialah damai sejahtera itu, dialah yang harus kita sambut. Kedua, mari kita harus juga berbuat, berusaha, dan juga bertindak, berperan sebagai pembawa damai sejahtera, pembawa eirene daripada Yesus Kristus. Di ayat 9, Tuhan melalui nabinya Yesaya mendorong semua orang yang hidup dalam penderitaan itu mampu bersukacita dan bersorak-sorai. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem, katanya ditulis di situ. Inilah yang juga menjadi himbauan bagi kita di saat ini. Kita harus mampu bergembira, bersorak-sorai, bersukacita meski diterpa berbagai-bagai ketakutan, kegusaran hati, kepanikan akibat COVID-19 ini. Siapakah yang dapat dan mampu bersukacita, bersorak-sorai, dan berbahagia di saat menderita, di saat mengalami kegusaran hati seperti ini? Siapa? Jawabannya adalah mereka yang merindukan Tuhan. Mereka yang merindukan campur tangan Allah dalam persoalan hidupnya. Mereka yakin Tuhan itu pasti akan memberi penghiburan buat dia. Siapa yang dapat terhibur? Yang sangat rindu akan kekudusan Tuhan, dipulihkan kembali seperti orang Israel, merindukan kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka mampu berdoa dengan baik, beribadah dengan baik. Orang yang mampu bersorak-sorai meskipun menghadapi tantangan dan pergumulan itu, mereka yang hidup dalam ibadah yang baik kepada Tuhan. Sebaliknya orang yang acuh tak acuh, yang mengabaikan, yang tidak peduli sama sekali lagi kepada Tuhan, yang menjalani hidup ini tanpa Tuhan, tidak akan bisa, tidak akan mengalami damai sejahtera, sukacita, sorak-sorai ketika menghadapi penderitaan dan berbagai-bagai tantangan hidup lainnya. Karena yang penting bagi mereka adalah mari menjalani hidup ini meski tanpa Tuhan. Mari memiliki harta kekayaan dan berbagai-bagai kesenangan hidup lainnya meskipun tanpa ibadah, meskipun tanpa ada persekutuan yang pribadi bersama Tuhan. Itu prinsip mereka. Saudara, mari kita sambut sukacita yang daripada Tuhan itu dalam hidup kita ketika kita sedang berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan saat ini. Karena kita yakin dan percaya kehadiran Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita, dalam suasana penderitaan kita, Tuhan senantiasa membuat dan mampu menghibur kita, menyemangati kita, mendorong kita supaya bangkit kembali melewati satu demi satu tantangan hidup ini. Turpuk epistel Sijahaun di pertangyangan di Minggu Palmarum dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 19. Ketika Yesus datang ke Yerusalem hendak merayakan Paskah, dia menaiki seekor keledai muda. Di tengah jalan dia disambut masyarakat, mengeluk-elukannya dengan menghamparkan daun-daun palem sambil berseru-seru, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara, perjalanan Yesus ke Yerusalem saat itu bagi Yesus merupakan langkah terakhir di sepanjang hidupnya. Karena seterusnya dia akan menjalani hari-hari dan masa penderitaan hingga ditangkap dan disalibkan mati.
Jadi Yerusalem bagi Yesus itu merupakan simbol penderitaan, simbol daripada salib dan kematian. Tetapi Yesus tidak kebut, tidak takut, tidak mundur dari tantangan itu. Saudara, demikianlah kiranya kita semua, mari kita mengikut Yesus dalam segala hal, bahkan ikut Yesus dalam penderitaannya. Jika topik minggu ini mengajak kita sambutlah Rajamu datang, maka menyambutnya berarti kita rela untuk berjalan bersama-sama Dia melewati berbagai-bagai pergumulan, tantangan hidup, bahkan rela menyambutnya berjalan dengan memikul salib kita masing-masing. Mari pikul salibmu, kita pikul salib kita masing-masing, karena kita yakin kita akan dikuatkan, dimampukan dan diberi penghiburan oleh Dia, oleh Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah Partangyangan di Minggu Palmarum 5 April 2020 ini, Yesaya pasal 52 ayat 7-12 ini. Dengan cara mensubscribe, bahkan bantu saya dengan men-share, membagikan video ini agar semakin banyak yang percaya pada seruan "Sambutlah Rajamu datang", termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti Partangyangan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih Tuhan, saya sudah merekam video. Biarlah khotbah saya ini Tuhan menjadi berkat buat pendengarnya, dan pujian, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan Yesus. Dalam namamu saya berdoa. Amin.